Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Senang sekali bisa bersekutu dengan saudara semua dalam renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Mari saudara-saudara terkasih, kita memulai renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang sangat baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Malam ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus untuk mencari wajah-Mu dan memperoleh berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat 14-17. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, disebutkan tentang bau yang harum dari Kristus. Bau yang harum dari Kristus berasal dari penyerahan diri Tuhan Yesus sebagai persembahan dan korban bagi Allah karena Ia mengasihi kita. Mari kita baca Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bau yang harum hanya dapat keluar apabila dibakar dengan api. Begitu juga apabila kita dibakar dengan api semangat dari Roh Kudus, maka kita akan mengeluarkan bau harum Kristus yang ada di dalam kita. Api semangat dari Roh Kudus yang membakar kita akan membuat kita bersemangat untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dengan perantaraan kita, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bau harum Kristus yang keluar dari kita akan menjadi bau kehidupan bagi orang-orang yang percaya akan pemberitaan Injil, tetapi akan menjadi bau kematian bagi orang-orang yang menolak pemberitaan Injil. Tugas kita adalah membawa bau harum Kristus kepada orang-orang yang kita temui, yaitu menyampaikan tentang kebenaran Injil kepada mereka. Akan tetapi, kita tidak bisa mengontrol reaksi mereka. Apakah mereka akan mempercayai atau menolak Tuhan Yesus? Saudara yang terkasih, bau harum Kristus di dalam kita juga akan menarik orang-orang untuk mendekati kita. Bau harum biasanya akan menimbulkan pertanyaan dari orang-orang yang mendekat. Ketika hal itu terjadi, berarti adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil kepada mereka, untuk memperkenalkan dari mana bau yang harum itu berasal. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini, dan semoga mengingatkan kita semua
bahwa kita membawa bau harum Kristus bersama dengan kita, dan dengan demikian kita harus bersiap setiap saat untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, baik kepada orang yang kita temui maupun kepada orang yang mendekati kita untuk bertanya tentang bau harum itu. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu malam ini, dan biarlah kami selalu mengingat bahwa kami membawa bau harum Kristus bersama dengan kami, sehingga kami mempersiapkan diri untuk memberitakan Kristus kepada orang yang kami temui maupun orang yang menemui kami. Biarlah kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan lewat segala apa yang kami katakan dan lakukan. Bapa, selesai bersaat teduh malam ini, kami akan beristirahat. Berkatilah kami dengan tidur yang nyenyak sepanjang malam, dibungkus dengan damai sejahtera-Mu yang membuat hati dan pikiran kami menjadi tenang. Dan kiranya tubuh kami senantiasa sehat, agar kami bisa melakukan pekerjaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.